Baik, teman-teman, ini ada buku baru tentang buku ajar mesin diesel penggerak utama kapal. Ya, tentu ini adalah mandatori, semua masinis harus tahu. Bahkan orang dek pun ya perlu tahu, juga tahu kulitnya ya. Karena ini adalah yang sangat penting, mesin induk menjadi bagian yang sangat penting. Kira-kira harganya separuh lebih dari harga kapal. Dan itu menjadi tanggung jawab KKM dan semua jajaran. Nah, kita perlu tahu, mesin induk juga menjadi perhatian semua, karena salah bantunya banyak. Kalau kapal nggak ada mesin induk, ya atau mesin induknya rusak, ditarik. Nanti seperti tongkang ya. Dan untuk biaya tarik itu 2-3 kali lipat. Tuh mesin induk ya. Nah, mari kita semangat pagi teman-teman. Teman-teman seprofesi maritim di laut, di kapal, di darat, di kantor, atau di pelabuhan, dan di klub yang kami sangat banggakan. Tentu kita mengacu dengan SOLAS dan SCCW Amandemen 2010 yang sangat luar biasa ya. Amandemen 2010 itu berlaku untuk seluruh dunia, baik pelaut negara berkembang maupun negara maju. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mohon izin. Ya, saya memperkenalkan diri sebagai perwira pelayanan niaga. Ya, cukup lama 26 tahun berlayar. Marine spesialis dan marine surveyor. Ada 16 tahun di kantor. Dan dosen pelayaran sekitar 20 tahun. Juga penulis buku ajar maritim Indonesia. Jadi kira-kira tahun 2003-2004 saya jadi penulis. Ya, tidak terasa cukup banyak. Mari kita cepat aja. Inilah buku profesi. Ya, buku tentang penggerak isuk. Itu Bapak bisa lihat bukunya. Buku yang terlaris di Indonesia. Ini saya sampaikan, yaitu buku yang terlaris di Indonesia. Saya lihat dari royalti penerbit banyak ya, mungkin ada 8.000 lebih terjual. Dan ini mencakup pelajaran untuk kelas 3 dan kelas 2. Tentu kalau ada T2 ya ada perhitungan dan analisa ya. Kelas 3 belum sampai ke sana. Masuk sebelahnya ketel uap, turbin uap, turbin gas. Ya nanti kita akan bahas. Ya, mari kita. Ya, ini sebagai kebanggaan kita. Saya dilahirkan di perguruan tinggi Semarang dengan jasa PD, kemudian tahun 80 ambil A, tahun 87 mengambil AMKB dan Serat KB, ya, jadi 2 jasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terakhir alumni P3IP tahun 97. Ini 3 logo ini yang membangun sejarah saya. Bapak juga sama ya, karena yang 2 jasa itu terbuka untuk siapa aja. Ya. Jadi kalau yang dari swasta ya bisa ambil. Ini selintas pengalaman saya dari Pertamina Shipping, mulai 74 sampai tahun 2001, Medco 2001 sampai 2014, kita ada 2 tahun, kemudian mengajar di Balai Selama Pendidikan, Balai Besar, di Akademi Jaya juga lumayan, hampir 20 tahun. Pertamina Training Center juga, ya training. Kemudian di STIP baru 7 tahun. Profesional, first engineer ya, kemudian chief engineer, auditor, inspektur nasional, ISM code, IP code, dan teman-teman semua bisa menggapai. Jadi nggak jauh bedanya, bukan hal yang aneh. Tapi yang di paling bawah saya cantumkan ada rekor muri ya,
3 biji dari dosen maritim, penulis buku ajar maritim terbanyak. Ya, mungkin juga ada teman-teman yang tulis. Negata, 4 tak. Bisa lihat 4 tak itu hampir kapal di dunia ini 90% ada kapal 4 tak. Paling enggak generatornya. Kalau main engine-nya 2 tak, ya generator 2 tak. Ya, generator ada 3, ada 2, ada Mitsubishi generator, ada Scotty. Jadi 4 tak ini mutlak harus dipahami betul oleh semua masinis. Kan semua oiler ya. Bedanya oiler ya tanggung jawabnya. Tapi pengertian motor diesel 4 tak harus dipahami dengan sejelas-jelasnya ya. Kita lihat ini skemanya mesin induk ya, kemudian ada ada regila atau flywheel, kemudian ada gearbox, ada tail shaft ya, kemudian ada baling-baling. Ini prinsipnya ya. Motor diesel ini bergerak kemudian menggerakkan baling-baling. Yang perlu disikapi, baling-baling ini ada aturannya, pitch propeller. Kalau dia terganggu, tidak balan, bengkok atau patah, itu mengurangi kecepatan kapal. Nah, artinya mengurangi kecepatan sama dengan pemakaian bahan bakar meningkat. Nih, saya ajak mengenal buku ini. Teman 1, mesin penggerak utama dalam arti luas adalah meliputi seluruh unit dalam satu kesatuan pesawat pemesinan yang ditujukan untuk menggerakkan kapal selalu berada dalam kondisi layak laut. Dasar hukumnya jelas ya. Kita juga di bawah 5 komite IMO, dan jadi International Maritime Organization ini membawai ada 5 komite. Tentu kita nggak bisa lari dari regulasi komite-komite. Dan utama, secara singkat aja, yang nomor 1 ya, sebagai wadah bersama antara pemerintah negara anggota yang membahas masalah teknik perkapalan. Jadi kita nggak boleh semena-mena, ada aturannya ya, tentang teknik perkapalan di seluruh dunia yang di bawah konvensi SOLAS ya, atau 6 yang berikutnya ada SDCW dan lain-lainnya. Saya lanjutkan aja. Kemudian tujuan IMO. Nah, ini yang sangat penting ya. Dari 6 konvensi ke atas itu asli organisasi yang saya copy dari buku IMO ya. IMO, tidak saya tambahin, tidak dikurangi. Nah, dari SOLAS ke bawah itu kira-kira saya modifikasi kenyataan di kapal itu harus patuh kepada ISM Code, kepada ISPES Code, kepada kelas, kepada shipping company, dan lain-lainnya. Itu untuk menjadi kapal layak laut. Kita mulai dari atas, IMO, International Maritime Organization ini, badan dunia terbesar di dunia, termasuk anggotanya. Karena kita juga, karena jasanya semua online, dan jasa kompetensi, jasa profesional semua online, kira-kira ada 20, jadi setiap orang aja kalau untuk perwira mesin start 20-an, untuk bisa 20 lebih ya, 25. Jadi jelas kita mematuhi Maritime Safety Committee. Di antara yang paling keren ya itu SOLAS, karena dia berhubungan langsung dengan kapal. Yang kedua, STCW, Amandemen 2010, itu juga berhubungan langsung dengan kapal. Jadi kru zaman sekarang udah harus banyak sertifikat ya untuk membuktikan bahwa beliau teman-teman pelaut mampu untuk bersama-sama dengan pelaut yang lain mengatasi kapal layak laut. Jadi untuk menjadi kapal layak laut ini nggak mudah ya. Ada regulasi SOP, ISM Code, ISPES Code, kemudian kelas. Ya. Kelas nanti kita akan bahas tersendiri. Kelas ini mengawal kapal sebelum lahir sampai lay-up. Ya. Jadi kelas ini bertanggung jawab penuh tentang kapal. Selain pemilik kapal atau shipping company, dia bertanggung jawab penuh kondisi kapal harus layak laut.
tentu rekomendasi kapal, rekomendasi kelas harus dipenuhi ya, dipatuhi. Ini saya gambarkan untuk ship maintenance itu peranan masinis sangat penting. Oke ya, SOLAS, selintas kita boleh baca ya. SOLAS mulai pertama kali adalah tahun 1912 ya, 1914 ketika ada kapal tenggelam. 2 tahun kemudian lahirlah SOLAS yang pertama. Nah, itu kita bisa melihat kecelakaan yang terbesar saat itu, ya, dalam waktu 10 jam, makan jiwa sangat banyak. Dan SOLAS ini pertama ada melindungi jiwa, kemudian kapal, dan barang-barang. Saudara perlu tahu, SOLAS ini kalau untuk orang tek biasa kenal dekat, dibaca. Untuk orang mesin khususnya, mulailah baca SOLAS ya. Sehingga kalau kita minta sesuatu yang berkaitan dengan SOLAS, tulis SOLAS berapa ya, chapter berapa, jadi kita boleh menerima permintaan atas nama SOLAS, bukan pribadi. Misalnya chapter 1, part B ya, pemeriksaan dan sertifikat untuk SOP dan sertifikat ya. Jangan sampai kita memang nggak membuat sertifikat, tapi mengingatkan perusahaan pelayaran. Kita laporan tiap bulan, mana yang valid, mana yang expired ya. Jangan sampai terkendala di bulan depan ada yang mati ya. Regulasi 10 ya, machinery dan equipment. Saya katakan semua ada tertuang di SOLAS. Ini kalau untuk teman-teman masinis sampai KKM belum familiar. Ya, buku-buku yang saya buat semua saya tulis regulasi 27, 28, 29. Tinggal pilih ya. Mengenai mesin kemudi sebutkan aja SOLAS ya, regulasi 29. Itu teman-teman di kantor kan punya buku SOLAS juga. Siapa betul permintaan mesin kemudi ya, atau sistem uap dan seterusnya. Ini sangat penting sehingga tidak pribadi kita minta sesuatu untuk kepentingan SOLAS ya. Ini contoh lagi regulasi 50 peralatan komunikasi ya, entah walkie-talkie, entah apa-apa itu cantumkan berdasarkan SOLAS chapter 2 regulasi 50. Tuh ya, dari teman-teman yang di kapal di kantor yang tapi ini nggak kepingin kapal layak laut pasti akan memenuhi ya dasar hukumnya itu. Kalau Anda minta atas nama pribadi, kepala kamar mesin, nomor 1, karena walkie talkie habis, itu nggak tepat ya. Kami sebagai ISPS auditor, itu saya pakai regulasi 50, supaya walkie talkie-nya jangan pinjam-pinjam. Nah, kemudian nama masinis 1 dan monitor harus punya sendiri. Ya, kemudian yang mau jaga boleh ganti-ganti ya, tapi jangan mau jaga pinjam kapten itu ya. Nah, ini penting teman-teman melihat. Oke ya, saya akan cepat ya, ketentuan manajemen keselamatan ada semua ya. Seperti manajemen requirement. Jadi di SOLAS itu chapter 9 kita bisa belajar lebih lengkap. Kalau yang diberikan di kantor atau di sekolahan masih general. Tapi secara khusus di regulasi 3 kita tahu jangan sampai terlewatkan. Karena kata safety ini nggak bisa ditawar. Ya, safety management ya. Kalau di darat nggak banyak kata-kata safety management. Ya mungkin tentang material dan cadang. Tapi kalau di kapal hampir semua operasional disebut safety management requirement ya. Ini perlu dipelajari. Saya membuka bapak-bapak, teman-teman. Jadi, oke, SOLAS ya, Consolidated edisi 2010. Jadi ada pembaruan tambahan, chapter 1, bab B, dan seterusnya. Chapter 9, Apandik, semua kapal harus melaksanakan perawatan dan perbaikan permesinan kapal. Ini harus ya. Semua orang kapal itu wajib melakukan perawatan.
wajib mutlak 100%. Kalau perbaikan itu bisa, kalau bisa ya diperbaiki, nggak bisa ya langsung di forward ke perusahaan daerah. Jangan dibiarkan ditunda-tunda, kemudian sampai terjadi eksiden. Ya. Pemeriksaan berkala atau survei-survei solas. Ini juga kita perlu minta rekomendasi kelas atau survei-survei yang lain dari kita yang proaktif ya. Jangan ditunggu maunya kelas, kita yang proaktif sehingga rekomendasinya itu untuk meningkatkan performa kapal ya. Tadi sertifikat kapal, sertifikat harus lengkap ya. Tidak boleh satu pun satu sertifikat expired. Jadi 1 bulan sebelumnya kita sudah report. Saya sebagai marine surveyor selalu mengingatkan ini untuk kapten Molim 1 dan Mas 1 kirim ke kantor. Jadi sertifikat kapal itu harus lengkap. Ya. Ini kalau ada satu yang expired, yang ketahuan, Sabandar nggak tanggung-tanggung menahan kapal itu. Ya, risikonya sangat banyak. Saya pernah kejadian ya, ada malam-malam kita telepon ke Sabandar, Palembang, nggak dikasih ya. Ya, kapal di offshore kurang 2 trip muatan minyak mentah. Akhirnya kapal ekspor tanker datang menunggu 2 trip. Itu terjadi demorit, bukan delay ya. Kapal ekspor tanker datang, tapi offshore nggak siap. Itu kita kena denda 2 hari ya, kali 25.500, ya sekitar 700 juta. Ini yang perlu disikapi ya, padahal kapal yang tetap aja. Ya mungkin hubungan kurang baik ya, ada pengertian. Mari kita lihat kapal bulk carrier dan tugboat. Kita melihat kapal maupun kapal besar harus memenuhi syarat. Kapal besar ya tentu sertifikatnya banyak. Lalu kapal tugboat mungkin antara 15 sampai 20. Kapal besar sampai 30 ya. Tapi harus valid dan harus dilaporkan karena salah satu komite adalah legal komite. Dan kata-kata legal itu nggak bisa ditawar, Pak. Kita harus mematuhi bahasa legal ya. Jadi dalam hal akomodasi, dalam hal instalasi, dalam hal permesinan itu ada 5 komite yang mewakili AIMO ya. Ini saya foto sendiri, posisi saya ada di Hitachi Shipyard. Ya, saya bangga kapal ini hanya 2 minggu underwater survey. Jadi cuci pantat. Tadinya waktu masuk berlepetan ya, banyak sekali ada tertitipnya, ada marine crude. Kerjakan siang malam 2 minggu selesai. Jadi kapal menjadi mulus sehingga slip untuk di kapal ya berkurang atau hilang. Ini sangat penting ya. Kalau underwater survey jangan dicampur dengan repair-repair yang lain. Karena repair-repair yang lain itu sebaiknya waktu special dock survey ya. Kalau ini cukup underwater survey, kalau perlu Lampung itu diperiksa pakai random ya, pakai belt ya. 50 meter diperiksa. Nah, ini kapal container bagi teman-teman yang bukan orang kapal. Ini pun bisa dibawa orang kita ya, orang Indonesia asalkan memenuhi syarat, jasa dan pengalaman, ya tentu salarinya ya cukup besar. Ya, harapannya perwira yang kami ada tahun ini dengan support YouTube ya berpikir normal ya, ada berpikir yang bagus. Satu hal yang menjadi topik adalah International Classification AYAC. AYAC kita lihat anggotanya jadi International Association Classification Society ya. Ada American Bow, ada Lloyd Register, Germanizer, BV, Cina, NK, DNV, Korea, dan Biro Klasifikasi Indonesia belum masuk daftar AYAC. Walaupun tonnage yang dibawahi banyak,
mestinya sudah bisa masuk anggota AYAK, tapi yang saya dengar karena belum independen, masih di bawah pemerintahan, sehingga pemerjaannya ya kurang profesional, terus terang aja gitu ya. Saya pernah berhadapan dengan Lloyd Register berapa kapal, ABS juga berapa kapal, CM pernah satu kapal, ya NG juga di NP. Memang walaupun dia orang Indonesia, tapi mempunyai disiplin yang hebat. Itu kenapa ya? Coba, iya ya, kita masuk anggota AYAK, harapannya BKI harus kejar ya. Kalau perlu independen tetap dikontrol oleh pemerintah, tapi tingkatan kelasnya itu bisa 5 kali lipat. Contoh aja saya buka di sini. Kalau birokrasi klasifikasi periksa kapal, satu hari itu dapat fee $5, $5.000 ya. Kalau yang anggota AYAK 2.500. Sorry ya, kalau BKI $500 US per day. Tapi kalau kita undang anggota AYAK itu satu hari 2.500. Kalau 3 hari ya ini salami 7.500. Nah ini sebutnya terlalu jomplang ya, kali lipat. Nah, ini yang juga membuat teman-teman kurang profesional. Padahal yang di anggota AYAK ini orang kita juga, orang Indonesia. Lloyd orang Indonesia, ABS orang Indonesia. Harapan kami ya kita buka ini supaya teman-teman Lloyd bisa memberi pembinaan pada kelas International Ship Management. Ini digembar-gemborkan tahun 95. Tetapi menurut pengamatan saya, ya tahun 78 saya di kapal yang melaksanakan safety management sangat bagus. Nah, itu jadi sebetulnya SM Code sudah dilaksanakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Gimana kapal-kapal yang besar ya, kapal perdagangan dari Eropa ke Indonesia, dari Asia muter-muter atau dari Indonesia ke Eropa, itu semua berjalan antara 2 bulan non-stop. Kalau nggak pakai manajemen safety ya, kita juga pernah kapal tahun 78 saya langsung juga kapal ke Tacoma Amerika itu 1 bulan, PP 2 bulan. Jadi ada pikiran wah nanti jangan-jangan mogok, jangan-jangan rusak di jalan ya. Kita betul-betul dibenahi, mulai dari berita acara, pemakaian dan lain-lain. Sehingga saya simpulkan, ya ini mohon maaf, menurut pengamatan saya, kesalahan teknis kapal sebesar 20%, kesalahan manajemen kantor dan kapal itu 80%. Ini coba nanti dikaji bagi teman-teman kenapa lebih besar yang di kantor ya. Karena di kapal sudah profesional, dia nggak ngerti manajemen aja kapalnya bagus. Jadi ini perlu dikaji ulang oleh teman-teman yang sudah di top manajemen, KKM, Molim 1, kemudian Masin 1, dan Molim 1 ya. Ini kita lihat. Iya. Oke, organisasi. Organisasi kapal itu 80% seluruh dunia sama. Paling bedanya kalau kapal pura, kapal penumpang, kapal ya sekitar 20%. Kapal minyak beda dengan kapal muatan yang lain ya, kemas dan tapi secara umum saya percaya organisasi kapal sama. Kemudian description mau coba responsibility-nya sama. Jadi setiap orang yang naik kapal nggak pandang kapal baru setahun 2 tahun dia siap naik. Kadang naik tahu kapalnya sehat atau enggak langsung siap naik. Ini hebatnya orang kapal yang profesional. Lihat kapalnya sudah lama atau baru ya. Kemudian banyak mengandung kecelakaan apa enggak. Ini perlu kita sikapi.
organisasi ini kalau naik kapal dimanapun berada, perusahaan manapun kita nggak khawatir ya. Baik, teman-teman, ini satu bagian yang selalu saya tekankan, bahwa tanggung jawab Kapten KKM Marine 1 itu ada 7 yang eksternal, mungkin bisa 10. Yang eksternal itu kita bertanggung jawab pada owner surveyor atau wakil perusahaan. Ini pasti ya. Nah, perusahaan kepingin kapalnya bagus. Yang kedua, manual instruction book. Ini ada hukum legal, ya, jadi harus ditulis yang benar. Jangan sampai di corporate ada aturannya, kemudian di Exhibitum Bandar, kemudian maker. Ya, kalau permesinan maker nggak boleh ganti-ganti. Jadi jangan sampai kita duplikasi dengan yang lain ya. Tuh, yang ketiga adalah kelas. Kelas ini selalu saya ingatkan, kelas itu mulai dari lahir adalah yang bertanggung jawab mengenai kapal. Jadi ini tanggung jawabnya bisa saja 70% loh. Ya. Karena dia ngitung mau jadi kapal dihitung dengan baik. Setelah hitung naik job, hari pertama ditungguin setiap hari sampai kapal selesai. Ya mungkin bergantian ya. Dikawal KKM, Marine 1, Nakoda, Marine 1. Setelah kapal itu jadi, setiap tahun diadakan annual class survey. Terus digait ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, sebelum ketiga kalau kapal nongkrong itu underwater survey-nya ya sangat parah, harus dibersihkan. Ya paling sebentar aja, ya, 2 minggu lah. Kapal yang gede tadi ya 2 minggu. Ya. Kemudian annual class survey keempat, kelima itu sekaligus spesial class survey. Ini perlu dipahami seorang nakoda KKM Marine 1. Jadi 6 bulan sebelumnya kita sudah membuat booking repair list. Ya. Walaupun nanti nggak ikut bawa kapal, tapi 6 bulan sebelumnya, sebelum due date, kita membuat. Mungkin government juga, government kita di kapal negara mana ya harus patuh. Kemudian flag state ya, flag of ship. Ini juga harus mematuhi bendera kapal, walaupun kita orang Indonesia, kalau benderanya Malaysia ya patuh dengan Malaysia. Yang ketujuh, ini bukan nomor urut, konvensi IMO, jumlahnya banyak. Paling nggak kita kenal, untuk top management, Kapten KKM Marine 1, masih 1 harus kenal hukum internasional. Entah itu kulitnya, nama-namanya ya, ada SOLAS, ada Lutline, ada Inmarsat, ada FTV, ada SAR, ya. Itu paling nggak dikenal. Mari kita lihat yang pertama cukup banyak. Ini memori dulu ya, waktu di kapal ya. Itu kapal model lama. Tentu yang menjadi sorotan perhatian adalah semua parameter harus bagus. Ya, buat teman-teman, parameter ini bisa dikerjakan sendiri, bisa minta request ke kantor, bisa dipasang sendiri, entah parameter, entah fail clamp, atau jam, dan semuanya harus hidup. Jangan biarkan tidak hidup ya, karena pada saat membuat berita acara ini harus hidup. Ya, berita acara itu penting untuk membackup kita. Kalau kondisinya nggak hidup bagaimana? Ini tolong disikapi. Ada kata bantu ya untuk membuat laporan atau membuat apa itu bisa dibantu dengan huruf 4W mana ya. Oh ya sudah lewat ya. Ya, tanggung jawab itu detailnya Bapak bisa melihat bukunya ya. Tadi saya sampaikan buku ini adalah terlaris di Indonesia. Ada 400 halaman. Kalau ATT 5 kita bagi bukunya untuk ATT 5 setengah
buku ini. Jadi beliau juga pakai buku ini 200 halaman. Kalau ATT 4 masih buku ini juga, tapi saya bagi 300 halaman. Kalau ATT 3 itu lengkap 400 halaman, tetapi dibatasi yang penjelasan-penjelasan singkat. Kalau yang perhitungan, analisa itu untuk kelas 2. Jadi tentu ilmu pengetahuan itu enggak dibatasi kelas 1, 2, 3 ya. Kelas 1 pengalamannya yang 5 tahun, kelas 3 pengalamannya udah 20 tahun, ya. Tapi perlu diinjeksi teori ya. Ini jadi semua tentunya pertanggungan jawab. Ini masih agak susah nih. Ya, tadi ya. Bapak, teman-teman, kalau sulit membuat satu analisa, ya ada dibantu 5W1H. Apa yang mau kita bahas? Jenis mesin apa aja bisa masuk? Di mana kita bahas di kapal atau di mana ya? Nomor mesin apa? Kemudian kapan kita mulai ya? Kapan ya? Kemudian mengapa kita kerjakan sekarang atau next? Yang terusnya who, siapa yang bertanggung jawab tentang pekerjaan ini. Jadi 5W ini sangat membantu dan sangat terkenal di manajemen darat ya. How, bagaimana? Saya kira 5W1H ini sangat membantu Bapak dalam menyikapi entah buat berita acara, laporan kerusakan, laporan perbaikan, laporan apa saja, ini dimasukkan aja. Ya. Jadi tulis nggak apa-apa, what, apa, ya. Where, di mana, when, kapan, ya. Mungkin tambahin lagi urgensinya masing-masing. Baik, mengapa mesin penggerak utama harus dibuka? Siapa yang akan mengerjakan? Siapa yang bertanggung jawab? Ini saya anggap teman-teman masih beberapa yang berani menulis apa? Oke, cukup panjang ya. Untuk karena cepat, nah, saya ajak teman-teman berpikir, ya, berpikir dengan 5W1H dengan topik yang bermacam-macam. Yang dilihat mikirnya ya, jangan dilihat orangnya. Ya, tapi termasuk saya lihat orangnya juga. Baik, nanti akan masuk di buku yang kedua, modul yang kedua, sampai 20. Tentunya setiap modul akan saya paparkan. Bila ada yang berkenan pembahasan modul 1, silakan klik tekan tombol subscribe dan tanda like. Ini untuk melihat bagaimana interestnya orang kapal yang selama ini hanya bengong-bengong di berita. Ini bisa sambil tiduran bisa. Ya, minggu depan kita bedah buku lagi, bedah buku ajar modul kedua sampai 20. Salam sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan ya. Ini agak cepat sekarang.